Pagi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita hidup menikmati sebagai pemenang. Saudaraku yang kekasih ya, pendoa-pendoa Tuhan, ah, identitas kita adalah pemenang. Bahkan Alkitab katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 dikatakan kita lebih dari pemenang. Ya, artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dapat kita atasi semua dengan baik karena identitas kita demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 mengatakan, karena Kristus sudah mengaruniakan kemenangan itu di dalam hidup kita. Dan kalau Kristus dalam hidup kita, maka Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan Yesus Kristus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, sadarilah akan hal ini, sadarilah akan hadirnya Tuhan di dalam hidupmu, bahwa Dia telah mengaruniakan segala kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa di langit, di bumi, bahkan di dalam bumi. Firman Tuhan katakan, aku telah memberikan kuasa itu bagi kamu. Kamu adalah berasal dari Allah, telah mengarahkan segala si jahat, karena Kristus ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita harus sadar bahwa kemenangan adalah milik kita. Kita tidak pernah kalah menghadapi persoalan, tantangan, ketakutan. Karena semua itu telah diselesaikan Tuhan di kayu salib bagi kita. Dia bangkit, dia katakan, aku memberikan hidupku di dalam hidupmu. Itu rohku ada dalam, roh Allah ada dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan Kristus. Paulus katakan, aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jika Kristus yang hidup di dalam kita, maka semua segala sesuatu dapat kita lakukan dengan baik. Doa kita bukan lagi doa pengemis, doa yang memohon-mohon, tapi doa yang kita lakukan adalah doa untuk memerintah kuasa, memerintah segala yang ada di dalam dunia ini, saudaraku yang kasih. Memerintah kuasa iblis takluk, memerintah ketakutan, memerintah segala kekhawatiran untuk takluk kepada kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, saudaraku yang kasih. Firman Tuhan katakan, jika kasih Kristus dalam hidupmu, maka ketakutan tidak akan ada lagi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, sadarlah bahwa kasih Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Waktu kita terima Kristus, waktu kita dilahirkan baru, maka kita menerima Tuhan dalam hidup kita. Kristus ada dalam hidup kita. Kristus adalah kasih. Nah, kasih itu ada dalam hidup kita. Jadi kita tidak hidup untuk meminta supaya Tuhan mengasihi kita, tetapi kita sudah terima kasih Tuhan secara sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, saudaraku yang kasih, perhatikan bagaimana Kristus hidup di dalam dunia ini, saudaraku yang kasih. Dia tidak punya kekhawatiran, dia tidak punya ketakutan. Doa-doanya tidak ada doa meminta, memohon kepada Bapa. Cukup mengucap syukur dan cukup memerintah semuanya. Oleh sebab itu, sadari akan hal itu. Oleh sebab itu, mari kita mempergunakan otoritas yang Tuhan ada dalam hidup kita untuk mengalirkan kuasa Tuhan lewat perkataan kita, lewat pikiran kita. Itu yang harus kita lakukan selama ini, saudaraku yang kekasih. Akhir-akhir ini, akhir zaman ini, Paulus katakan rahasia ini telah dibukakan buat Paulus, di mana Paulus mengungkapkan bagaimana hidup di dalam Kristus, hidup di dalam perkemenangan. Paulus adalah contoh teladan bagi kita bagaimana dia hidup dalam kemenangan. Dia tidak pernah hidup di dalam pengeluhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu bersuka cita. Dia enjoy, dia menikmati karena dia tahu bahwa dia pemenang, lebih daripada menang. Penjara tidak akan bisa memenjarakan hidupnya. Kesulitan, penderitaan,
maka kematian maut dikatakan tidak mempunyai otoritas. Karena firman Tuhan berkata demikian, aku telah mati, menaklukkan, Kristus telah menaklukkan hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat, dan semuanya telah ditaklukkan dalam Kristus Yesus. Waktu kita hidup dalam Kristus, kita juga memiliki hal yang sama untuk menaklukkan semua itu, saudaraku yang kekasih. Maka firman Tuhan katakan, barang siapa hidup dalam Kristus, berasal dari Allah, maka dia tidak akan berbuat dosa lagi. Karena dosa tidak mempunyai kuasa dalam hidupnya. Sadari akan hal ini, saudaraku yang kekasih. Inilah zaman akhir zaman, kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehidupan yang sejati, kehidupan sebagai pemenang di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Ya, karena Tuhan telah memberikan kuasanya. Dikatakan semua berkat-berkat rohani sudah dianugerahkan bagi kita. Saudaraku yang kekasih, sudah kita terima di dalam Kristus. Waktu kita terima dalam Kristus dalam hidup kita, kita menerima semua kuasa itu secara full di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita secara menyicil. Dia tidak menyicil kasih-Nya, kuasanya, hikmatnya, urapannya. Dia memberikan secara penuh dalam hidup kita. Sekarang tergantung kepada kita. Milikilah hati yang percaya. Terima, milikilah iman itu untuk menerima. Karena Tuhan katakan, aku telah mengaruniakan iman. Iman yang Tuhan berikan buat kita, bukan iman yang setengah-setengah. Katalah iman yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya pada Kristus, dia memiliki iman. Imanmu yang mengalahkan dunia. Dunia ini tidak apa-apanya, saudaraku yang kekasih. Jangan pernah berpikir hidup dunia begitu sulit. Tidak, saudaraku yang kasih. Tuhan katakan, aku telah mengaruniakan kuasa iman itu di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, pakailah imanmu. Apa itu iman? Iman identik adalah firman. Waktu engkau terima, percaya pada firman, maka dia menjadi iman. Maka firman Tuhan katakan, bila engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, maka engkau akan memindahkan gunung-gunung itu, saudaraku yang kekasih. Artinya, waktu kamu mengeksekusi firman itu menjadi nyata. Dia berkuasa memindahkan kekhawatiran, ketakutan, sakit, penyakit, semua dalam hidupmu. Dia akan bisa pindahkan dalam hidupmu, saudaraku yang kekasih. Kau akan terima seperti firman Tuhan rindukan. Roh jiwamu dan tubuhmu akan terpiara sempurna. Tidak akan pernah mengalami kegoncangan, karena kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kata Tuhan. Kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Karena Kristus dalam hidup kita, maka kita tinggal dalam kerajaannya. Kita tinggal di dalam damai sejahtera. Kita tinggal dalam sukacita. Kita tinggal di dalam kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara yang kasih. Maka firman Tuhan katakan, jika roh Kristus dalam hidupmu, maka roh itu adalah kasih, saudara yang kasih. Kita memiliki kasih, kita memiliki sukacita, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki kebaikan, kita memiliki kesabaran, kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kesetiaan, kita memiliki kelemah lembutan. Kita bisa menanggung segala sesuatu, saudara yang kasih. Itulah identitas kita. Waktu kita dilahirkan baru, kita seperti Tuhan menciptakan Adam di dalamnya. Adam waktu diciptakan, dikaruniakan sebagai apa, saudara? Sebagai pasangan Tuhan. Ya, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih. Tuhan memerintahkan, memberikan otoritas kepada Adam untuk berkuasa atas semua yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Dia Adam yang memberikan nama binatang, nama segala pohon-pohon yang ada, saudara yang kasih. Adam dikaruniakan hikmat, saudara yang kasih. Kemudian Adam diberikan otoritas, dianugerahkan otoritas untuk memerintah semua binatang-binatang yang ada. Semua takluk kepada dia, saudara yang kekasih. Kemudian dikatakan menjadi ahli waris dalam kerajaan. Karena Adam adalah anaknya Allah. Saudara yang kasih. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, waktu Kristus
mati di kayu salib, dia bangkit. Dia menembus dosa kita. Waktu kita percaya kepadanya, maka kita diterima sebagai anak, saudaraku yang kekasih. Bukan lahir sebagai bayi, tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi kita dilahirkan sebagai anak, bukan anak-anak, saudaraku yang kekasih. Kita disebut anak-anak Allah, tapi bukan kanak-kanak atau bukan anak-anak. Tapi kita adalah anak. Alkitab katakan di dalam Galatia, waktu kita anak, katakan kita menjadi ahli waris. Saudara yang kasih, kita bisa mewarisi apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua warisan sorga, kuasa, kasih, hikmat, kepedulian, segala urapan Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Oleh sebab itu, terimalah dengan hati yang percaya. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin mengalami Tuhan dalam hidupmu, pertama, alamilah transformasi hati. Milikilah hati yang percaya. Milikilah hati Bapa. Hati yang mengasihi, hati yang menerima orang apa adanya. Tidak ada penghakiman di dalamnya, tapi selalu melepaskan belas kasihan, melepaskan kepedulian. Dikatakan seperti Kristus hidup, demikiankah hidup. Perhatikan baik-baik. Selama Kristus hidup di dalam dunia ini, maka dia selalu melepaskan damai sejahtera, melepaskan kuasa Allah di dalam hidupnya, menyembuhkan, memulihkan orang, memberkati orang, saudaraku yang kekasih, sepanjang hidup, peduli dengan orang, memberi makan banyak orang. Nah, itulah dikatakan Kristus hidup seperti itu, saudaraku yang kekasih. Dan kita mempunyai kemampuan itu, saudaraku yang kekasih, ya. Karena Tuhan katakan, Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang, aku memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Artinya sebuah hidup yang bisa memberkati orang, bisa melimpahi. Tidak ada alasan kita tidak bisa limpah. Karena Tuhan sudah mengaruniakan hidup berkelimpahan. Sadari akan identitas kita. Kita ada orang-orang memiliki hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan kasih, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kuasa dan semuanya itu semuanya. Tinggal kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Lewat doa-doa kita, lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita, saudaraku yang kekasih. Ya. Untuk mengalami itu, saudaraku yang kekasih, Paulus katakan, kita harus mengalami namanya perubahan pola pikir. Transformasi. Metanoia. Artinya apa? Kita selaraskan pikiran kita dan pikiran Tuhan. Kita sepakat, Tuhan berpikir tentang kamu siapa, saudaraku yang kekasih. Itulah dirimu. Bukan kamu berpikir siapa diri kamu, saudaraku yang kekasih. Bukan orang berpikir siapa diri kamu. Tapi seperti Tuhan berpikir siapa diri kamu. Itulah diri kita, saudaraku yang kasih. Itu namanya transformasi pola pikir. Dengan demikian Paulus katakan, engkau akan mengetahui mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudaraku yang kekasih. Selama kita belum mengetahui, mengalami hal itu, kita selalu akan berdoa, Tuhan, tunjukkan kehendak-Mu, saudaraku yang kasih. Padahal kehendak Tuhan di dalam Alkitab jelas sekali, saudaraku yang kekasih. Kita tidak perlu mencari-cari, saudaraku yang kekasih. Waktu Anda percaya akan kebenaran firman, engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, saudaraku yang kekasih. Tuhan telah menganugerahkan semua gitu buat kita. Hai pendoa-pendoa, yakinlah waktu Anda berdoa, Anda memerintah. Anda tidak memohon-mohon. Tuhan telah memberikan belas kasihan yang sempurna. Kita perintahkan orang untuk menerima belas kasihan, menerima kasih Tuhan, menerima kuasa Tuhan, menerima rasa haus dan lapar. Karena rasa haus dan lapar adalah passionnya Tuhan. Tuhan ingin semua orang memiliki rasa haus dan lapar. Dan dia sudah curahkan bagi kita. Kita tidak perlu memohon seperti itu dan meminta supaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Tetapi Tuhan katakan, sadarilah, aku di dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, aku berada. Dia selalu bersama dengan kita. Tinggallah dalam hadiratnya. Nikmatilah hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Kristus ada dalam hidupmu. Alkitab katakan, firmanku ada di dalam hidupmu.
dan engkau ada di dalam firman-Ku, maka mintalah apa saja. Waktu kita menyadari bahwa Kristus dalam hidup kita dan kita di dalam Kristus, artinya semua hidup kita luar dalam diprotek oleh Tuhan secara sempurna. Perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, dimanapun Anda berada. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Maka dikatakan, engkau mengalahkan kuasa-kuasa yang lain. Engkau mengalahkan nabi-nabi palsu. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, karena roh Allah yang ada di dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dunia tidak mempunyai otoritas atas hidupmu, saudaraku yang kekasih. Tapi kita yang mempunyai otoritas atas dunia ini. Karena Tuhan menciptakan kita, melahirkan kita untuk menjadi wakilnya di bumi ini. Saudaraku yang kekasih, kesadaran akan hal ini akan membawa kita bagaimana kita hidup menikmati kemenangan sebagai pemenang di dalam Tuhan, menikmati kemerdekaan, benar-benar merdeka, kata firman Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan kita dari segala intimidasi, hukum Taurat, hukum dosa, hukum maut yang ada di dunia maupun di akhirat. Semuanya Tuhan telah selesaikan buat kita, saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu, kesadaran tentang Tuhan ada dalam hidupmu, tentang hadiratnya, tentang urapannya, tentang penyertanya, tentang kuasanya, tentang kasihnya di dalam hidupmu. Damai sejahtera, sukacita. Alkitab katakan, hal kerajaan Allah adalah bukan berbicara tentang makanan dan minuman yang berhubungan dengan dunia ini, tapi berbicara tentang kebenaran, saudaraku yang kekasih. Ya, hiduplah benar, saudaraku yang kekasih. Karena Tuhan katakan, nyembahlah aku di dalam roh dan kebenaran, saudaraku yang kasih. Apa arti menyembah Tuhan dalam kebenaran? Waktu saudara hidup benar, saudara sedang menyembah Tuhan. Artinya, sepanjang hidup Anda adalah penyembah bagi Tuhan. Waktu Anda hidup benar, maka orang akan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, terima itu di dalam hidupmu. Katakan, Tuhan, aku menerima hikmat, aku menerima kuasa, aku menerima kasih yang sempurna. Semua dari sorga sudah Tuhan berikan padaku. Aku terima dengan iman. Firman Tuhan katakan, dengan imanmu, maka apa yang kau imani itu akan terjadi. Engkau akan alami. Orang benar hidup karena imannya, bukan karena yang lain-lain, saudaraku yang kekasih. Ya, Abraham hidup di dalam iman. Dia hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Luar biasa. Karena Abraham tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Orang yang percaya tidak pernah berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Ya, waktu Anda berbantah-bantah, Anda sedang melawan Tuhan. Anda masalah dan masalah besar. Sehingga Anda tidak bisa menikmati sebagaimana Tuhan yang berikan kepada kita. Artinya waktu engkau berbantah-bantah dengan Tuhan, engkau kurang percaya. Waktu engkau kurang percaya, maka engkau tidak akan menikmati hal itu. Pagi hari ini, mari saya rindu kita menerima apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terima dengan iman. Maka engkau akan melihat iman itu dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti yang tidak kelihatan. Waktu kita punya iman, kita akan menerima bukti. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam hal ini.